Teman-teman, selamat datang di Gua Buto yang berlokasi di Dusun Sumber Canting, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Teman-teman, sekarang udah jam 12. Baru aja aku sama tim udah ngisi amunisi dan sekarang kita bakal lanjut ke lokasi. Let's go. Eksplorasi kali ini aku menuju Dusun Sumber Canting, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Cuaca hari ini sepertinya bersahabat. Gak apa-apa panas, asal gak hujan aja teman-teman. Jujur Li, aku belum tahu persis lokasinya. Cuma bermodal informasi kalau lokasinya itu ada di Dusun Sumber Canting. Dan seperti biasa, aku bakal tanya sama warga sekitar tentang keberadaan Gua Buto ini. Sama halnya waktu aku eksplor ke Gua Buto yang berada di Cirkemas, Kecamatan Cermi. Seperti pepatah bilang, malu bertanya, sesat di jalan, hehe. Akses jalan menuju lokasi lumayan bagus teman-teman. Serta warga lokal yang aku tanyain menjelaskan secara detail arah menuju lokasi tersebut. Ini sekedar masukan dari aku buat pemerintah setempat supaya lebih diperjelas lagi tentang papan penunjuk arah menuju ke sana. Biar siapapun yang ingin berkunjung nggak kebingungan apalagi sampai salah arah. Teman-teman, aku sudah sampai di lokasi, tapi ini bukan titik di mana Gua Buto itu berada. Jadi ini merupakan tempat atau pemukiman warga. Jadi begitu aku sama tim sampai di sini, motor bisa dititipin ke sini, tapi rencananya aku mau naik motor menuju ke titik lokasi Gua Butanya. Dan aku perlu nyampaikan juga teman-teman, jadi untuk menuju ke titik lokasi aku tidak sendirian, aku ditemani oleh Mas Aziz. Halo Mas Aziz, apa kabar? Baik. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Mas, untuk menuju ke titik lokasi kira-kira jauh nggak Mas? Enggak, sekitar dari sini 300 meter. 300 meter ya? Ya, Kita naik motor atau trekking jalan kaki? naik motor aja. Naik motor aja ya? Lebih cepat. Oke. Oke, teman-teman, kalau gitu karena udah mendung juga dan sekarang jam 2 lewat 15 menit supaya nggak turun hujan, mudah-mudahan cuacanya cerah, doain aja teman-teman.
kita langsung let's go. Oke teman-teman, jadi dari pemukiman warga tadi kita mutusin untuk motoran menyusuri perkebunan kopi. Seru sekali teman-teman, excited karena memang kanan kirinya banyak sekali tanaman kopi. Kebayang dong, tanaman kopi itu ranting-rantingnya lumayan kokoh. Jadi tadi bukan hampir sih, udah kena kaca spion motor aku, tapi it's okay, no problem. Dan aku udah sampai di titik, tapi gua butonya masih di bawah. Ya, Mas Asis ya? Iya, di bawah ini. Masih di bawah, jadi kita bakal trekking ke bawah. Oke teman-teman, let's go. Mas. Teman-teman, jadi untuk menuju ke titik gua butonya harus turun menggunakan tangga. Ya Mas Aziz ya? Iya, iya. Tapi aman ya Mas, Aman, tangganya ya? aman. Aman. Jadi kalau kalian lihat posisi kita di atas ke bawah tuh, wow, curam sekali. Makanya ada akses menggunakan tangga. Oke Mas, Mas Oke. Aziz dulu Mas. Ya, mari. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Aman Mas? Aman, aman. Jadi di sisi sebelah sini pijakannya kecil sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya ke sini kalian harus hati-hati karena safety itu tetap number one. Jadi teman-teman, ini benar-benar bukan cuman menusuri tebing yang curam, tapi turun menuju ke titik gua butonya. Perjuangan teman-teman. Teman-teman, selamat datang di Gua Buto yang berlokasi di Dusun Sumber Canting, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Mas Aziz, jadi Gua Butonya tuh ini ya Mas ya? Iya, iya, ini. Oke, Mas, aku penasaran. Gua Buto ini mungkin Mas Aziz sambil ngejelasin Mas. Gua Buto ini untuk apa Mas?
Insya Allah nih kemungkinan dulu ya pertapaan itu. Untuk pertapaan atau meditasi ya? Iya, meditasi itu. Kira-kira Mas, Gua Buto ini didirikan, dibuat oleh manusia zaman itu? Iya, masih zaman-zaman itu, zaman kerajaan. Zaman kerajaan Iya, Majapahit. Majapahit. Jadi Antaran Majapahit sama Singosari itu dah. antara Majapahit sama Singosari. Iya. Oke, ini yang jelas yang bikin orang ya Mas, manusia Iya, ya? manusia dulu ini. Oke. Kedalamannya Mas? Kalau kedalamannya ini 17 meter. 17 meter. Iya. Lalu tingginya mulut goa? Tinggi ini 3 meter. 3 meter. Terus Lebar? lebarnya 6 di sini. 6 ya? meter. Iya. Oh, jadi tinggi mulut goanya itu 5 meter. Ya. Iya, 5 meter ya? Iya, 5 meter. 5 meter, terus lebarnya 6 meter. 6 meter. Lalu dalam kedalaman ke sana tuh 17 meter ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman, menarik sekali. Kalau di konten sebelumnya aku sudah eksplorasi tentang Gua Buto yang ada di Desa Cirekmas. Kali ini aku eksplorasi Gua Buto yang ada di Desa Sumber Canting, Dusun Sukorejo, Desa Sumber Canting, Kabupaten Bondowoso. Nah, di sini ini ada tulisan Jawa ya, kalau nggak, tapi mirip aksara Jawa, tapi mirip juga aksara Cina, teman-teman. Aku sendiri juga nggak paham. Jadi tadi sempat aku lihat di keterangan papan di depan rumah penduduk atau pemukiman penduduk. Jadi ini menunjukkan Angka tahun, ya Mas ya? Ya, angka tahun. Angka tahun yaitu 13. 1316 atau 1394 Masehi. Jadi benar seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Aziz, teman-teman, kemungkinan goa ini dibuat, didirikan sekaligus dipahat pastinya karena ini berupa pahatan di ini ya, di bibir tebing karena memang posisinya di tebing ya Mas ya. Iya, iya. Itu kalau nggak salah menurut Mas Aziz antara peradaban kerajaan Majapahit ke Singosari, ke kerajaan Singosari, gitu ya Mas ya? Iya, iya, iya. Lalu teman-teman, lebar dari mulut goa itu sendiri ini 6 meter, lalu tingginya itu 5 meter. Betul. Kedalaman 17 meter ya Mas ya? Iya, 17 meter. Jadi dari titik aku berdiri ke dalam itu 17 meter. Karena aku penasaran apa aja yang ada di dalam goa, aku mencoba memberanikan diri masuk ke dalam yang kedalamannya hingga mencapai 17 meter dari mulut goa. Oke, teman-teman. Tadi Mas Yasis udah menyampaikan bahwasanya dari mulut gua itu kedalamannya 17 meter. Jadi di sini, teman-teman. Nah, dari mulut goa itu 17 meter ke dalam. Kira-kira di dalam ada apa aja ya, teman-teman? Aku penasaran. Oke, kita lanjut ke sana. Tapi di sini ini kondisinya lembab. Informasi dari Mas Aziz, teman-teman, kalau musim penghujan itu keluar air dari dalam sana, teman-teman. Sampai turun ke bawah, ya bisa dikatakan di mulut goa itu menggenangi, ada genangan, bukan menggenangi, ada genangan air. Oke, jadi harus hati-hati karena kondisinya licin. Aku coba untuk taruh di sini dulu. Oke, teman-teman. Jadi di dalam seperti itu ada 2 lubang. Jadi yang sisi sebelah kanan itu agak besar, yang sebelah kiri agak kecil. Terus di sampingnya juga ada beberapa lubang. Aku coba untuk masuk. Jadi kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini sisi atasnya. Di situ sepertinya ada yang gerak-gerak.
Tapi informasi dari Mas Jasis itu kelelawar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lubang, teman-teman. Cuman lubang yang sisi ini jauh lebih besar. Nah, tuh. Jadi lubangnya lebih besar, teman-teman. Barusan kedengeran kayak ada binatang, tapi informasi dari Mas Yasis itu kelelawar. Tuh. Jadi di dalam Gua Buto itu dalamnya kayak gini. 17 meter dari mulut gua. Tuh. Ini juga ada lubang. Jadi bisa dikatakan banyak sekali lubang-lubang di sini, teman-teman. Oke. Tuh. Jadi kondisinya kayak gini, teman-teman. Ini bagian atasnya. Tuh. Itu lubang. Ini sisi atasnya seperti ini. Nah, ini bagian atasnya. Ini posisi aku jongkok, teman-teman. Karena kalau misalkan berdiri, jelas nggak mungkin. Kepala aku pasti membentur ini ya, atap gua. Jadi aku posisinya jongkok. Nih, posisinya aku jongkok. Karena emang nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan aku berdiri, pasti kejedot. Jadi ini aku udah berada tepat di dalam mulut goanya. Seperti yang udah dijelasin tadi, ini kedalamannya 17 meter. Dan ternyata di sini teman-teman, suasananya tenang, adem. Memang goa itu didirikan atau dibikin sebagai tempat untuk bertapa atau bersemedi atau meditasi, teman-teman. Ternyata posisi aku seperti ini, memang bener banget, tenang, kayak lepas dari segala sesuatunya yang berbau keduniawian. Rasa kita menyatu dengan alam, teman-teman. Teman-teman, jadi posisi yang licin itu di daerah sini, nih lembab sekali teman-teman. Jadi harus berhati-hati saat mau naik masuk ke dalam lubang gua sekaligus turun. Ini aku cari pijakan yang nggak licin, teman-teman. Oke. Teman-teman, terang benderang. Tadi pas waktu aku mencoba masuk ke dalam, ke mulut goanya, itu gelap, tapi untungnya tim selalu prepare bawa lighting, lumayan lah, gak terlalu gelap-gelap amat. Jadi di sana tuh dingin yang aku rasain karena memang suhunya lembab.
terus panas juga, jadi sedikit gerah gitu dan lumayan menguras tenaga. Guys, tolong air dong. Oke, aku pengen nikmatin view di luar goa, dan ini kayaknya udah mulai mendung-mendung dan berkabut. Keren, teman-teman. Yuk. Goa Buto ini merupakan peninggalan sejarah era klasik, yaitu zaman Majapahit dan Singosari. Goa ini merupakan culture site Ijen Geopark. Bagi masyarakat setempat, Goa Buto sering diucapkan dengan istilah Goa Butah, yang berasal dari bahasa Madura yang berarti raksasa. Hal itu diperkuat dengan adanya pahatan relief berbentuk raksasa di mulut goa. Untuk menuju titik lokasi itu sendiri, diperlukan perjuangan ekstra, karena aksesnya terbilang ekstrim. Goa Buto terletak di tebing batu breksi dengan kemiringan sekitar 70 derajat di ketinggian 100 meter dari dasar lembah. Goa Buto dari perspektif sejarah dan budaya memang sangat elok. Hanya saja, idealnya memang lebih cocok sebagai objek wisata penelitian sejarah dan budaya. Berdasarkan referensi, goa ini merupakan peninggalan agama Buddha. Tempat ini dulu dijadikan sebagai pertapaan para biksu. Sebab, lokasinya memang relatif jauh dari pemukiman, serta posisinya berada di area perbukitan dan hutan. Diperkirakan ada antara abad ke-13 dan 14 Masehi atau sekitar zaman Majapahit. Terlepas dari uniknya Goa Buto dan sejarahnya yang luar biasa menyimpan banyak tanda tanya, aku sendiri melihat dari point of view wisata alam. Ternyata menikmati pemandangan dari depan mulut goa sangat menyenangkan. Ditambah dengan suasana yang sejuk, pemandangan alam yang begitu asri yang diisi dengan lebatnya hutan di dusun Sumber Canting ini. Teman-teman, eksplorasi aku di Goa Buto, Dusun Sumber Canting, Desa Sukorejo, Kabupaten Bondowoso sudah selesai. Sekarang jam 3:30 aku sama tim akan mengeksplor ke titik selanjutnya atau lokasi selanjutnya, yaitu air terjun Polo Agung, karena masih lokasinya di sekitaran sini. So, let's go! Masih ada keseruan di destinasi wisata Dusun Sumber Canting yang gak bakal aku lewatin, yaitu air terjun Pulau Agung. So, tetap di Magical of Bondowoso.